Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zaki Ma'arif dari Akademi Literasi Indonesia. Masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang malas membaca. Kita gemar membaca. Kita senang membaca media sosial, kita senang membaca chat, kita senang membaca subtitle film luar negeri, dan sebagainya. Namun, seringkali kita mengalami kendala pada saat ingin membaca buku. Ada yang ingin senang membaca buku, ingin hobi membaca buku, tapi cepat merasa jenuh. Ada pula yang ingin memulai kebiasaan baik dengan sering membaca buku, dengan rutin membaca buku, namun bingung buku yang mana yang harus ia baca. Mungkin teman-teman di sini mengalami hal yang sama, atau mungkin memiliki teman yang mengalami masalah tersebut. Maka di video kali ini, saya akan memberikan sedikit tips dan wawasan untuk mengatasi masalah tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Pertama, kita harus memahami dulu tujuan dari membaca buku. Secara umum, ada dua tujuan membaca buku. Yang pertama, reading for entertaining atau reading for pleasure, yang artinya membaca untuk hiburan atau kesenangan. Dan yang kedua, reading for understanding atau membaca untuk memahami. Kebanyakan masyarakat Indonesia membaca karena hiburan semata, karena kesenangan semata. Mereka membaca buku hanya untuk mendapatkan informasi yang menyenangkan, yang membahagiakan mereka. Jadi mereka melihat buku itu hanya dari kulit luarnya saja. Itu mungkin menyenangkan. Padahal di samping itu ada cara membaca buku yang jauh lebih menyenangkan, yang jauh lebih membahagiakan, yaitu reading for understanding atau membaca untuk memahami. Mengapa membaca untuk memahami itu lebih membahagiakan? Kita bisa coba menengok kembali pengalaman kita ya, pada saat kita masih kecil, atau kita bisa memperhatikan anak-anak kecil di sekitar kita. Anak-anak kecil itu, mereka punya rasa penasaran yang tinggi, mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi, mereka punya rasa ingin belajar yang tinggi, dan setiap kali mereka mendapatkan pemahaman baru, akan muncul percikan kebahagiaan dari diri mereka. Mengapa? Karena memang itulah salah satu fitrah dari manusia. Manusia itu punya kultur pembelajar sejak lahir. Namun kadang-kadang pengalaman membahagiakan tersebut kita lupakan atau sirna begitu saja pada saat kita beranjak dewasa. Boleh jadi karena mungkin institusi pendidikan formal atau sekolah itu tidak memberikan kita kesempatan untuk belajar sesuai dengan rasa penasaran dan ingin tahu kita, melainkan dengan memberikan kurikulum yang telah diseragamkan. Namun itu bukan masalah besar dan saya tidak ingin membahas sekolah lebih lanjut. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa setiap orang masih bisa mendapatkan rasa bahagia tersebut, rasa kesenangan saat memahami sesuatu yang baru, itu masih bisa kita terima, masih bisa kita akuisisi perasaan tersebut melalui buku. Sebab buku itu adalah sumber ilmu. Buku itu berporos pada ilmu pengetahuan. Maka jika kita membaca buku dengan betul-betul berupaya memahami maksud dan tujuan dari penulis, kita akan sampai pada level kebahagiaan yang lebih tinggi. Itulah the joy of reading yang sesungguhnya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita berbahagia dengan buku. Untuk bisa berbahagia dengan buku, seseorang harus bisa membayangkan terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi pada saat seseorang membaca buku. Menurut Adler dan Van Doren dalam buku How to Read a Book, pada saat membaca buku, sebenarnya yang terjadi adalah adanya inequality atau ketimpangan atau gap pemahaman antara pembaca dan penulis. Maka saat membaca buku, sebenarnya seseorang sedang berupaya untuk mencapai level pemahaman yang sama dengan penulis. Oleh karena itu, tidak ada satu buku yang tepat untuk semua orang. Setiap orang punya buku yang tepat untuk dirinya masing-masing. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara mengetahui buku yang tepat untuk kita? Ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu topik apa yang sedang kita butuhkan. Topik apa yang ingin kita pahami. Atau pertanyaan spesifik apa yang ingin kita ketahui jawabannya saat ini. Untuk kita cari di dalam buku tentunya.
Dan yang kedua adalah kita harus pahami level kesulitan dari buku yang ingin kita baca. Kita harus membaca buku yang level kesulitannya itu berada sedikit di atas pemahaman kita saat ini. Kenapa? Karena kalau level kesulitan dari buku tersebut sama atau malah lebih rendah dibandingkan level pemahaman kita saat ini, kita cenderung tidak merasa tertantang pada saat membaca buku tersebut dan rasa ketertarikan kita akan menjadi hilang. Begitupun kalau misalnya level kesulitannya itu berada jauh di atas level pemahaman kita saat ini, maka kita akan kesulitan untuk mencapai maksud dan pemahaman dari penulis tersebut, dan kita menjadi mudah menyerah di tengah jalan. Untuk bisa mengenali isi dari sebuah buku, untuk bisa mengenali apakah sebuah buku itu memuat jawaban yang ingin kita ketahui atau memiliki level kesulitan yang sesuai dengan kita harus melakukan yang namanya inspectional reading atau menginspeksi buku yang ingin kita baca. Inspectional reading adalah kegiatan membaca buku secara sekilas dengan tujuan mendapatkan gambaran besar atau big picture dari sebuah buku yang ingin kita baca. Jadi kita perlu memerhatikan beberapa hal dalam buku. Kita memerhatikan judulnya, kita memerhatikan pengantarnya, kita memperhatikan kesimpulannya, sehingga kita bisa mendapatkan sebenarnya problem apa yang sedang diangkat oleh penulis melalui buku tersebut, dan solusi apa yang ia tawarkan, dan bagaimana cara si penulis tiba pada solusi atau kesimpulan. Sayangnya, untuk bisa melakukan inspectional reading, seringkali kita menemui beberapa hambatan. Misalnya kita tidak punya cukup banyak waktu untuk melakukan hal tersebut, atau kita terkendala regulasi. Karena kebanyakan toko buku menjajakan buku dalam keadaan tersegel sehingga kita tidak bisa mengakses isi dari buku tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, kita bisa mengakses testimoni-testimoni yang ada terkait buku yang ingin kita baca. Testimoni yang baik bukan testimoni yang ada pada cover ataupun testimoni yang disajikan oleh penjual atau toko buku, karena seringkali testimoni itu memang bersifat pemasaran atau komersial. Testimoni yang baik adalah testimoni yang bersifat objektif, apalagi kalau diberikan oleh orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan buku tersebut. Oleh karena itu, di serial video ini atau di video-video berikutnya, saya akan membantu teman-teman sekalian dengan memberikan testimoni atau menyajikan buku-buku yang telah saya inspeksi sebelumnya. Harapannya teman-teman bisa menemukan 1 atau 2 buku yang tepat sesuai dengan keinginan, kebutuhan, ataupun level pemahaman dari teman-teman. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Saya Zaki Ma'arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.